Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabtadi darsana hada bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Minggu lalu atau beberapa pertemuan minggu lalu ya. Pertemuan sebelumnya kita udah masuk di bab 1, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua. Ini ternyata ada buku baru di sini ya. Ini aliran-aliran ilmu kalam bab kedua ya. Oke, wow, yang pertama di sini kita lihat, wow, gambarnya Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Mantap. Ya, oke, kita mulai. Kalian bisa baca di sini tentang prolognya. Lalu KD 1.2 menghargai keragaman nilai-nilai dalam aliran-aliran ilmu kalam. Mungkin bisa saya besarkan 118. Nah, apa aja di sini? Ada aliran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah ya. Di antaranya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah pun kebagi dua sebetulnya. Ada Maturidiyah Bukhara, ada Maturidiyah Samarkand. Lalu selanjutnya mengamalkan sikap tanggung jawab dan menghargai perbedaan setelah mempelajari aliran-aliran ilmu kalam. Yang ketiga, menganalisis sejarah tokoh utama dan ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam. Yang 3.2 ini sebetulnya ada di kelas 10 agama ini untuk mapel ilmu kalam. Lalu yang terakhir, menyajikan hasil analisis tentang sejarah tokoh utama dan ajaran pokok aliran ilmu kalam. Berarti nanti di akhir kalian harus membuat PowerPoint ya. Nah, indikatornya menekankan adanya keragaman nilai-nilai dalam aliran ilmu kalam. Oke, kalian ditekan tuh ya. Yang selanjutnya, membiasakan sikap tanggung jawab dan menghargai perbedaan setelah mempelajari aliran-aliran ilmu kalam. Harus biasakan harus memiliki tanggung jawab, menghargai. Intinya sih menghargai ya, nggak usah ribut-ribut lah. Terus mendeskripsikan sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Oke, mendeskripsikan sejarah munculnya ya. Selanjutnya mengidentifikasi tokoh utama aliran-aliran ilmu kalam. Selanjutnya mengidentifikasi ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam. Selanjutnya membandingkan ajaran aliran-aliran ilmu kalam. Oke, kita dibandingkan. Terus terakhir, merumuskan hasil analisis tentang sejarah tokoh utama ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam. Oke, peta konsepnya kita lihat. Wih, aliran ilmu kalam: Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Oke, lumayan banyak ini materinya. Wow, ini bisa sampai 3 kali pertemuan kali ya, atau 2 lah. Oke, kita lihat aliran Khawarij, sejarahnya nih. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij, yang berarti mereka yang keluar, atau khoroja yakhruju. Ini bukan Khawarij ini, tapi khoroja yakhruju, artinya keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya, yang pas ketika proses tahkim itu, dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Mereka punya doktrin sendiri. Pemahaman terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib bukanlah julukan yang diberikan dari luar kelompoknya saja, tetapi mereka juga menamakan diri dengan sebutan Khawarij, dengan pengertian orang-orang yang keluar pergi perang untuk menegakkan kebenaran. Artinya menegakkan kebenaran adalah keluar dari barisan Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali khususnya ya, keluar dari barisan Sayyidina Ali yang tadinya
pengikut Sayyidina Ali ikut perang, keluar deh gara-gara tidak setuju dengan dengan proses tahkim itu. Nah, penamaan ini diambilkan dari Quran surah An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajiru fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpahnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada lain, nama lain dari Khawarij adalah Haruriyah, yang dinisbatkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Sayyidina Ali. Mereka ke sana, ke Irak. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi menjadi imam sebagai gantinya Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka punya imam sendiri ya. Namanya bagus ini, Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi. Tahu-taunya keluar dari barisan Sayyidina Ali. Ya, gimana sih? Ya, terus selanjutnya. Rekam jejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami berada di sisi Rasul dan beliau sedang membagi-bagi harta, datanglah Zul Khuwasairah dari Bani Tamim kepada beliau. Ia berkata, wahai Rasul, berbuat adillah. Rasul SAW bersabda, celakalah engkau, siapa lagi yang berbuat adil jika aku tidak berbuat adil? Benar-benar merugi jika aku tidak berbuat adil. Maka Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Rasulullah berkata, biarkanlah ia, sesungguhnya ia akan mempunyai pengikut yang salah. Seorang dari kalian dinilai bahwa salat dan puasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat dan puasanya mereka. Mereka selalu membaca Al-Quran, namun tidaklah melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari Aramiyah. Dilihat dari nasolnya besi, nasol itu besi pada ujung anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat risofnya, tempat masuk nasol pada anak panah, ya anak panah kan gitu tuh, tempat masuknya itu, maka tidak ada didapati bekasnya. Kemudian dilihat dari nadinya, batang anak panah, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat kuzohnya atau bulu-bulu yang ada anak panahnya, maka tidak didapati pula bekasnya. Anak panah itu benar-benar dengan cepat melewati lambung dan darah hewan buruan. Ciri-cirinya di tangan-tangan mereka ada seorang laki-laki hitam. Salah satunya lengannya seperti payu dan payudara wanita, atau seperti daging yang bergoyang-goyang. Mereka akan muncul di saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Ini serius ini. Di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki hitam, salah satu lengannya seperti payudara wanita, artinya gede kali ya. Nah, seperti daging yang bergoyang-goyang, mereka akan muncul di saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Nah, berarti nanti ya, kata Rasul tuh di perang Siffin itu maksudnya. Kok bisa tahu Rasul? Oh iya, Rasul itu kan futuristik, tahu masa depan. Timbul tenggelamnya Khawarij juga dapat dilacak pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menyatakan mereka adalah orang-orang yang memberontak di akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, setelah pemerintahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali tidak menyalahi hukum yang dibuat oleh Rasul, dibuat oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij selalu memberontak kepada pemerintahan yang sah. Artinya orangnya itu merasa paling benar sendiri gitu loh, orangnya itu.